Dalam setiap detak waktu, kita sering terjebak dalam rutinitas yang tak pernah berujung. Saat tekanan mulai menumpuk, apa yang terjadi pada diri kita? Ada kalanya kita perlu berhenti sejenak dan bernafas, untuk melihat kembali apa yang selama ini kita jalani. Mengambil jeda bukan berarti mundur dari hidup. Sebaliknya, itu adalah kesempatan untuk berbicara kepada diri sendiri, mendengarkan suara hati, dan merasakan setiap detak kehidupan. Ketika kita terus berlari tanpa henti, energi dan semangat kita akan menipis. Seperti ponsel yang tak lagi terisi daya, kita pun kehilangan kejelasan dan tujuan. Mengambil waktu untuk diri sendiri adalah langkah berani yang sering kita abaikan. Ini adalah pengakuan bahwa kita butuh ruang, bahwa kita semua berhak atas istirahat. Bayangkan seorang pekerja yang terjebak dalam tumpukan tugas dan tanggung jawab. Setiap hari menjadi perang melawan waktu, dan setiap malam dihabiskan memikirkan pekerjaan yang belum selesai. Dalam serangkaian hari yang gelap, satu keputusan sederhana bisa mengubah segalanya. Dia memilih untuk berlibur sejenak, menjauh dari hiruk-pikuk kehidupan yang melelahkan. Ketika saat itu tiba, kesadaran mulai menghampirinya. Dia menyadari bahwa tidak ada yang lebih penting daripada kesehatan mental dan emosinya. Percikan kebahagiaan mulai terasa saat ia kembali ke alam, dan melihat keindahan yang selama ini terlewatkan. Saat hembusan angin menyentuh wajahnya, sesuatu dalam dirinya terbangun. Jeda bukan hanya sekadar waktu, itu adalah proses pengisian ulang energi. Dia mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga menikmati perjalanan menuju tujuan tersebut. Jeda memberinya perspektif baru, mengingatkan bahwa kehadiran saat ini jauh lebih berharga daripada kekhawatiran yang menghalangi. Kita seringkali terperangkap dalam pemikiran bahwa jeda adalah tanda kelemahan. Padahal, justru saat kita menghentikan sejenak kerinduan untuk terus maju, kita menemukan kekuatan baru dalam menghadapi segala tantangan. Dalam momen tenang tersebut, kita bisa merenung dan menyusun strategi baru untuk langkah-langkah berikutnya. Jeda adalah tempat kita membangun kembali diri kita, mengingat kembali tujuan dan mimpi yang mungkin tertutup oleh kesibukan sehari-hari. Dalam kebisingan dunia, ada suara halus dari jiwa kita yang meminta perhatian. Jeda memberi ruang bagi suara itu untuk terdengar dengan jelas. Hal ini penting, karena seringkali kita kehilangan ikatan dengan diri sendiri di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Jeda adalah kesempatan untuk kembali bertanya kepada diri sendiri, apa yang benar-benar aku inginkan, dan apa yang membuatku bahagia? Mari kita ingat bahwa mengambil jeda tidak sama dengan melarikan diri dari tanggung jawab. Ini adalah bagian dari proses pengembangan diri, salah satu pondasi untuk tumbuh. Kita bisa memanfaatkan setiap jeda ini untuk merombak kembali cara pandang kita terhadap kehidupan, untuk memperoleh pelajaran dan inspirasi yang akan memandu langkah kita ke depan. Jangan takut untuk memberikan diri kita izin untuk berhenti sejenak, karena dalam kebisingan itu pun, ada keheningan yang bisa dijaga. Di akhir segmen ini, mari kita bersiap untuk memahami lebih dalam bagaimana cara memanfaatkan jeda. Sangat penting untuk tidak hanya berhenti, tetapi juga untuk bangkit lagi dengan penuh semangat yang baru. Kita akan membahas lebih lanjut tentang langkah-langkah praktis untuk mengoptimalkan setiap momen berhenti ini, sehingga kita bisa kembali berlari dengan lebih bijak. Kita sering tidak menyadari diri kita terjebak dalam rutinitas monoton. Pagi-pagi berangkat kerja, siang hingga malam berkutat di meja, dan tak jarang kita bawa permasalahan pekerjaan ke rumah. Dalam tekanan seperti ini, kita lupa untuk memberi waktu pada diri sendiri. Jeda adalah kebutuhan, dan bukan kemewahan. Ini perjalanan pengakuan, bahwa kita semua memiliki batasan.
Saat kita terus-menerus terjebak dalam pekerjaan dan kewajiban, emosi kita bisa menjadi tumpul, kebahagiaan pun mulai memudar. Penting untuk menyadari betapa berharganya waktu sejenak jauh dari segala tuntutan. Dengan memberikan diri kita waktu untuk berhenti dan bernafas, kita mulai menemukan kembali kekuatan yang hilang, konektivitas dengan diri kita yang sejati. Inilah saatnya kita merangkul momen-momen kecil. Mengambil waktu untuk secangkir teh, berjalan santai di taman, atau melakukan hobi yang selama ini terabaikan. Semuanya adalah cara untuk menghadirkan jeda dalam hidup yang padat. Dalam proses ini, kita memberi izin untuk diri kita merasakan kembali, mengeksplorasi apa yang sebenarnya diinginkan oleh hati kita. Seorang pengusaha sukses pernah berkata, kita harus berani untuk berhenti sejenak agar bisa kembali lebih kuat. Ini adalah panggilan untuk kita semua agar lebih sadar bahwa jeda bukan tanda kelemahan, namun justru cermin keberanian dan kebijaksanaan. Kita harus belajar untuk menghargai waktu-waktu kecil ini, karena di sanalah jiwa kita bisa kembali bernafas. Jeda yang kita ambil bukan sekadar menjauh dari pekerjaan, itu adalah momen refleksi. Ini adalah waktu untuk merenungkan apa yang telah kita capai dan merencanakan langkah selanjutnya. Kita memasuki fase di mana diri kita memiliki kesempatan untuk berorientasi ulang, menemukan kembali apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup. Mari kita buat jeda ini sebagai semacam ritual bagi diri kita. Kita pun layak merayakan momen hening ini, sebagaimana kita merayakan keberhasilan-keberhasilan besar. Karena pada akhirnya, yang terpenting adalah perjalanan kita, bukan hanya hasil akhir. Setelah mengambil jeda, seringkali kita dihadapkan dengan pertanyaan penting. Bagaimana kita memanfaatkan waktu yang telah diambil? Perlu diingat, pengalaman dalam jeda ini tidak hanya untuk diisi dengan keheningan. Ini adalah momen untuk merenungkan, mengingat kembali cita-cita dan harapan yang sederhana. Jeda memberi kita peta baru untuk arah pemikiran dan tindakan kita. Ketika kita berhenti sejenak, kita memberikan kesempatan bagi pikiran kita untuk melonggarkan belenggu stres dan kecemasan. Dalam ketenangan tersebut, kita bisa melihat kembali hal-hal kecil yang membuat kita bahagia. Mungkin kita menemukan hal-hal yang dulu kita anggap sepele tetapi sangat berarti bagi kehidupan kita. Tidur yang cukup, menghabiskan waktu bersama keluarga, belajar hal baru, atau bahkan sekadar menikmati keindahan alam di sekitar kita. Penting untuk tahu bahwa pengalaman jeda ini adalah terobosan baru, mengajak kita keluar dari rutinitas yang membosankan. Setiap momen diisi dengan refleksi, memberi kita pelajaran penting tentang pentingnya kesadaran diri. Saat kita melihat kembali perjalanan hidup, kita akan menyadari bahwa waktu sejenak untuk berhenti adalah bagian dari perjalanan kita yang berharga, bukan suatu hal yang terbuang percuma. Mari berusaha untuk tidak terjerumus ke dalam pemikiran bahwa hidup kita harus selalu penuh aktivitas. Ketika kita bisa mengubah cara pandang tentang jeda, kita akan menemukan bahwa setiap momen berharga dapat diisi dengan kehadiran kita. Disitulah kekuatan sejati kita sebagai individu akan bersinar. Ini adalah saat penting untuk mendalami kemampuan kita untuk mengelola emosi, meresapi pengalaman, dan menjalin kembali hubungan kita dengan diri sendiri. Saat kita memahami dan menghayati makna jeda, langkah selanjutnya adalah mengoptimalkannya. Hal ini bisa dimulai dengan membuat catatan saat kita mengambil waktu untuk diri sendiri. Apa yang kita rasakan, pikiran apa yang muncul, dan apa yang ingin kita capai ke depan. Ini adalah kunci untuk mengurangi tekanan yang mungkin kita hadapi. Dengan mengukur kemajuan kita secara berkala, kita memberi diri kita alat untuk meningkatkan kualitas hidup. Jeda juga bisa menjadi tempat kita memupuk kreativitas. Ketika otak kita bebas dari tuntutan yang menekan,
ide-ide baru dapat muncul dengan lebih mengalir. Mungkin saat merenung, kita mendapatkan inspirasi untuk proyek yang telah lama terbengkalai. Contoh sederhana, berlibur ke tempat yang tidak dikenal dapat memberi kita sudut pandang baru, bukan hanya tentang tempat itu, tetapi juga tentang diri kita sendiri. Mari kita ingat bahwa setiap kali kita mengambil jeda, kita berinvestasi dalam diri kita sendiri. Jangan biarkan jeda ini berlalu tanpa makna. Ketika kita kembali ke rutinitas, bawa semua hasil refleksi dan kreativitas itu bersama kita, supaya kehidupan kita terus berjalan dengan seimbang dan berarti. Setiap jeda adalah peluang, dan kita memiliki kesempatan untuk membawa kembali kebangkitan semangat dalam setiap langkah baru yang kita ambil. Seringkali, saat kita mengambil jeda, perasaan bersalah yang mengganggu muncul menghantui. Kita merasa seolah-olah waktu yang diambil untuk diri sendiri adalah waktu yang dicuri dari produktivitas. Inilah yang membuat kita terjebak dalam rutinitas tanpa henti, seolah-olah aktivitas adalah segalanya, menciptakan ilusi bahwa jeda adalah keberdoaan bagi ambisi kita. Namun, ternyata jeda bukan sekadar akhir dari usaha kita. Ia adalah komponen penting dalam proses perkembangan diri. Setiap saat kita beristirahat, kita memberi kesempatan kepada jiwa kita untuk bernapas, bereflek dan kembali bangkit dengan semangat yang baru. Mari kita telaah bagaimana memahami rasa bersalah ini bisa menjadikan kita lebih kuat dan lebih tercerahkan. Perasaan bersalah saat kita mengambil jeda adalah hal yang sangat manusiawi. Dalam masyarakat yang seringkali menjunjung tinggi produktivitas, munculnya perasaan ini seolah menjadi pengingat bahwa kita harus tetap aktif. Namun, jika kita menilik lebih dalam, kita akan menemukan bahwa rasa bersalah ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan panggilan untuk lebih menerima kenyataan tubuh dan pikiran kita. Kita lupa bahwa tidak ada yang berjalan lurus tanpa tersendat sedikit. Disinilah pentingnya memberi ruang untuk diri sendiri. Ketika kita berlibur, misalnya, seringkali bayangan pekerjaan yang tertinggal menghantui pikiran. Kita merasa harus terus memikirkan apa yang bisa done, bahkan saat relaksasi seharusnya menjadi waktu untuk menikmati setiap momen. Padahal, liburan adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi dan merencanakan segalanya dari sudut pandang yang lebih segar. Kita berhak untuk menjauh sejenak dari rentetan kesibukan yang tiada akhir. Mengizinkan diri untuk beristirahat tidak sama dengan menyerah. Sebaliknya, ini adalah bentuk cinta kepada diri kita sendiri. Ketika kita mengambil jeda, kita memberi kesempatan kepada otak dan tubuh untuk memulihkan daya kerja mereka. Rasa bersalah memang membebani, tetapi jika kita mengubah perspektif kita, istirahat bisa menjadi bagian integral dari produktivitas yang lebih berkelanjutan. Kita tak perlu merasa tertekan pada diri sendiri, karena tubuh kita pun memiliki ritme sendiri yang patut dihormati. Ayo kita sadari bahwa rasa bersalah ini adalah suara dari harapan yang tinggi, keinginan untuk menjadi lebih baik. Mari kita gunakan suara internal ini sebagai dorongan untuk mengeksplorasi lebih dalam arti jeda dalam hidup kita. Setiap kali kita beristirahat, kita tidak hanya memberikan istirahat kepada diri kita, tetapi juga ruang bagi pikiran kita untuk merefleksikan pengalaman, menghubungkan ide, dan mengolah emosi. Disitulah letak kekuatan sebenarnya. Dengan memahami bahwa jeda adalah landasan bagi daya kreativitas dan kebangkitan energi baru, kita bisa mulai melepaskan beban rasa bersalah tersebut. Perasaan ini akan berangsur pergi saat kita menyadari bahwa setiap detik yang diinvestasikan untuk diri kita adalah investasi untuk masa depan. Pikirkan tentang itu. Seberapa banyak waktu yang kita alokasikan untuk merenung, untuk bercinta dan berhubungan dengan diri kita sendiri? Begitulah cara untuk beranjak dari rasa bersalah menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kebutuhan kita. Dalam perjalanan untuk mengatasi rasa bersalah ini,
Menjadi penting untuk memiliki kesadaran bahwa kita tidak sendirian. Banyak orang di luar sana merasakan hal yang serupa. Kita semua dalam perjalanan yang sama. Hanya saja masing-masing dari kita memiliki cara dan waktu yang berbeda untuk memahami diri sendiri. Mari kita sambut jeda dengan penuh kesadaran dan cinta. Saat kita beristirahat, seringkali perasaan bersalah itu muncul menghantui dan mengganggu ketenangan. Ada suara yang terus mengingatkan kita tentang tugas-tugas yang menunggu. Bayangan menumpuknya pekerjaan menyelimuti waktu luang yang seharusnya kita nikmati. Ketidaknyamanan ini membuat kita bertanya-tanya, apakah kita sudah cukup produktif? Kita seolah merasa bahwa setiap detik yang tidak kita gunakan untuk bekerja adalah sebuah kegagalan. Sungguh, mengapa kita menilai diri sendiri sekeras ini? Perasaan bersalah ini sangat mengakar dalam budaya yang seringkali menyamakan nilai diri dengan produktivitas. Ketika sebuah peristiwa seperti liburan tiba, bukan kebahagiaan yang kita rasakan melainkan keresahan. Kita, tanpa sadar, sedang merampok diri kita dari kebahagiaan yang seharusnya kita nikmati. Membawa pekerjaan ke dalam waktu beristirahat hanya akan menambah beban di pundak kita. Sementara itu, berlibur adalah kesempatan emas untuk merefresh diri kita dari rutinitas yang mengecewakan. Menjaga agar pikiran tetap sibuk saat liburan bukanlah bentuk efisiensi. Ia lebih menjadi strategi untuk melindungi diri dari ketidaknyamanan. Sebuah refleksi yang sangat menantang bagi banyak orang. Bagaimana mungkin kita merasa bersalah untuk sekadar mengambil waktu untuk diri sendiri? Apakah tidak ada yang lebih penting daripada menjaga kesehatan mental kita? Bagi sebagian orang, rasa bersalah yang terus-menerus ini bisa menjadi rutinitas tersendiri. Perasaan ini merasuki kebiasaan hari-hari kita. Namun, saat kita terus-menerus mengabaikan panggilan untuk berhenti, kerugian yang kita dapatkan tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik tetapi juga emosional. Pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah, kapan kita berhak untuk beristirahat? Saat kita mengatakan bahwa kita tidak memiliki waktu untuk berhenti, kita seakan memberi sinyal kepada diri kita bahwa kita tidak berharga. Tidak ada yang kebal dari lelah. Ketika kita lelah, mengapa kita menganggap bahwa kita tidak layak mendapatkan istirahat? Ini adalah refleksi yang dalam, sebuah tantangan untuk membebaskan diri dari pola pikir yang membelenggu. Pembelajaran yang nyata adalah saat kita bisa mulai melepaskan perasaan bersalah ini. Kita perlu berani mengakui bahwa menjaga kesehatan mental dan fisik adalah prioritas. Saat kita memperlakukan diri kita sendiri dengan kasih sayang, kita akan menemukan kekuatan baru yang dapat membawa kita lebih jauh dalam hidup. Di titik ini, mari kita mulai menggeser cara pandang kita tentang istirahat. Istirahat tidak lagi dilihat sebagai waktu yang terbuang, tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari proses produktif yang sehat. Satu hal yang perlu kita sadari adalah, saat kita beristirahat, kita tidak hanya mengisi ulang tenaga, kita juga memberi ruang bagi kreativitas dan pemikiran inovatif untuk muncul. Understanding ini bisa menjadi turning point yang sangat penting. Istirahat bukanlah waktu untuk merasa bersalah, tetapi saat di mana sisa-sisa energi kita bisa dioptimalkan. Mengizinkan diri kita untuk tidak selalu bekerja menghasilkan sesuatu adalah suatu keharusan, jika kita ingin tumbuh. Buatlah keputusan untuk memandang momen jeda ini sebagai peluang untuk refleksi dan pertumbuhan, bukan sebagai sebuah kelemahan. Ketika kita memandang jeda dari sudut yang berbeda, kita akan melihat bahwa dengan istirahat, kita berkontribusi lebih banyak kepada diri kita sendiri. Kita tidak hanya memperkaya diri, tetapi kita juga memberi kebaikan kepada lingkungan di sekitar kita. Kesehatan, kebahagiaan, dan semangat kita berinteraksi dalam siklus yang saling mempengaruhi. Jika kita terjebak dalam siklus ketidakpuasan dan kelelahan,
kita tidak bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Jeda telah terbukti meningkatkan aksesibilitas kita terhadap solusi kreatif. Saat kita menghentikan sejenak, ide-ide baru akan mulai muncul secara alami. Kita memberi kesempatan pada pikiran kita untuk merenung, untuk melakukan perjalanan ke dalam diri sendiri. Dari sana, kekuatan yang sejati mulai bangkit. Dan ketika kita mengizinkan diri untuk beristirahat, pada saat itu kita memberikan izin pada diri kita untuk menumbuhkan keinginan belajar yang baru. Dalam proses belajar melepaskan rasa bersalah ini, kita harus menemukan cara untuk menyambut diri kita dengan penuh cinta dan penerimaan. Setiap kali perasaan itu muncul, ganti dengan pengingat yang lebih positif, saya berhak untuk beristirahat. Ini adalah langkah pertama, langkah kecil menuju perubahan sikap yang lebih mendalam. Menjaga kesehatan adalah hal yang sama pentingnya dengan mengejar ambisi. Ajak diri kita untuk merayakan setiap jeda, sekecil apapun itu, sebagai bagian dari perjalanan kita. Ini adalah saat untuk menghargai setiap langkah yang telah kita ambil. Saat kita melakukannya, kita pun menjadi lebih kuat, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Mari terus berupaya untuk menjadikan setiap momen jeda sebagai refleksi dari kemampuan kita untuk bangkit. Dengan memahami perjalanan ini, kita akan belajar untuk lebih murah hati pada diri sendiri. Menjadi manusia yang utuh berarti kita harus merasakan semua spektrum emosi, termasuk rasa bersalah. Namun, kita bisa memilih dan tidak membiarkannya mendominasi. Tidakkah kita berharga untuk setiap detik yang kita habiskan dengan penuh kesadaran?